Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rangga Disastra dan juga teman saya Jonathan Suryawan. Kami di sini dari kelompok Cube akan mempresentasikan tentang bisnis model Canvas. So, mungkin langsung saja. Yang pertama ada user persona. Di sini ada dari segi demografi. Yang pertama dari segi gender ada laki-laki dan juga perempuan untuk umurnya 15 hingga 22 tahun dan juga secara kelas sosial mereka berada di kelas menengah bawah. Dan ini tentang konsumen kami. Target konsumen Cube merupakan pelajar dari jenjang SMP hingga jenjang kuliah yang berada di kelas menengah bawah. Nilai paling besar bagi mereka adalah penghematan secara uang daripada waktu atau tenaga. Dan karena daya beli mereka yang rendah, seringkali opsi yang ditawarkan kepada mereka itu tidak memuaskan. Secara motivation, khusus untuk jenjang kuliah, mereka selalu mencari alternatif yang jauh lebih murah dari penawaran yang ada, khususnya penawaran yang ada di kota besar gitu. Sedangkan untuk para pelajar jenjang SMP hingga SMA mencari alternatif dari produk yang lebih berkualitas dari penawaran yang ada di sekitar mereka. Untuk goals sendiri atau harapan yang ingin diraih, mereka mengharapkan sebuah brand yang harganya sesuai dengan daya beli mereka, dan ini tentunya harus disesuaikan dengan uh, pay per check dari customer. Kualitas produk dapat bersaing dengan merek lain, itu adalah poin kedua. Dan yang ketiga, berharap bisa lebih hemat dengan makanan yang terjangkau. Dari segi frustration, ini ada resah karena tidak dapat menabung. Kalau misalkan mereka memaksakan membeli produk yang high, yang berada di luar jangkauan mereka. Dan yang kedua, makanan yang ditawarkan di lingkungan mereka itu tidak memiliki kualitas yang bagus, lalu makanan tidak higienis dan juga rasa yang monoton. So, di sini ada empathy map yang kita buat berdasarkan customer kita tadi, calon customer kita tadi. Yang pertama ada thinking and feeling. Kebersihan produk, mereka berpikir bahwa kebersihan dari produk atau kehigienisan dari produk adalah yang utama. Pelanggan itu ada beberapa segmen yang itu kurang puas dengan penawaran yang ada. Terus berpikir untuk menabung melalui penghematan, karena itu mereka perlu uh, produk yang terjangkau, dan mereka tidak dapat menjangkau brand besar kecuali kalau misalkan ada subsidi, dan mereka selalu berpikir untuk melakukan penghematan. Dari segi hear atau mendengar, mereka itu sulit dipengaruhi, khususnya oleh ads ataupun apa ya, intinya mereka sulit dipengaruhi oleh secara pribadi, dan mereka itu cenderung mudah sekali dipengaruhi keputusannya secara sosial ataupun secara komunitas atau teman-teman mereka. So, stimulasi itu akan mengarahkan keputusan mereka untuk membeli. Dan di sini ada beberapa impact juga, mulai dari sosial media dan juga lingkungan, itu bisa membuat mereka bisa membangun purchase decision mereka, dan khususnya mereka mendengar sebuah produk itu dari Instagram. Lalu di sini ada si mereka mencari sebuah produk yang kemasannya unik dan juga produk yang menarik secara desain, dan yang mereka lakukan dan juga katakan yaitu aku ingin produk yang menarik dan juga terjangkau. Terus mereka itu terkadang perilaku mereka cenderung menghemat uang daripada waktu dan juga tenaga. Lalu dari segi produk, produknya itu harus berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau, dan mereka seringkali mencari diskon ataupun subsidi. Dari segi pain, di sini ada resah karena tidak dapat menabung. Lalu produk yang ditawarkan di lingkungan sekitar juga kurang memuaskan bagi mereka, baik karena walaupun dengan harga dan kualitas yang ya tidak terlalu tinggi. Gain mengharapkan sebuah produk yang terpercaya dan dapat diandalkan dengan harga yang dapat dijangkau, dan berharap dapat berhemat dengan produk yang terjangkau. Ini ada customer segmen kita. Dari segi ini ada demografi, geografiknya juga ada. Yang pertama,
Kita tahu dari segi gender laki-laki dan juga perempuan, terus umurnya 15 hingga 22 tahun, terus dari segi kelas sosial, kelas menengah bawah, dan secara geografik mereka itu berada di perkotaan kecil dan khusus untuk ke jenjang SMP dan SMA dengan behavior yang tadi kita sudah katakan itu berada di pedesaan. Dan ini ada segmen kita, maksud saya target SMP hingga kuliah. Lalu perilakunya ini juga sudah kita singgung tadi, mereka untuk jenjang SMP dan SMA, mereka itu suka sekali dengan penghematan. So, ini penjelasannya. Kenapa laki-laki dan perempuan? Karena kami menilai bahwa produk kami itu bisa dikonsumsi semua orang. Lalu kenapa harus 15 hingga 22 tahun? Karena produk kami disesuaikan dengan daya beli mereka. Lalu di sini juga ada kelas bawah, ini juga berhubungan dengan pricing tadi. Kami menawarkan sebuah produk yang murah dan cocok dengan daya beli mereka. Bagi mereka penghematan dalam uang itu merupakan nilai tertinggi. So, geografiknya ada di perkotaan kecil dan pedesaan. Ini khusus untuk jenjang SMP dan SMA dengan behavior tertentu, sedangkan untuk kuliah cenderung berada di perkotaan besar. So, ini penjelasan dari produk kita. Penawaran produk itu bagi jenjang kuliah yang ada itu terlalu mahal ya, ditambah lagi biaya platform yang mahal. So, untuk jenjang SMP dan SMA mereka itu perlu penawaran dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Karena itu kita memposisikan Cube itu di tengah-tengah di antara mereka. Baik, dan ini ada value proposition yang kita buat. Kita membuat value proposition ini berdasarkan keinginan dan kebutuhan mereka, dan ini ideasi yang kita eh, value nilai-nilai yang kita ideasi. So, di sini ada harga murah, berkualitas, sehat, fresh, produk unik atau menarik, enak, free delivery, kuantitas banyak, alternatif mie instan, bahan baku berkualitas. Dan di sini ada yang kita benar-benar targetkan, mana sih sekiranya nilai-nilai yang akan benar-benar dibutuhkan atau diinginkan oleh mereka. So, di sini ada harga yang murah, produknya berkualitas, inovasi produk berkelanjutan, dan juga biaya pengiriman yang murah. Yang pertama harga murah karena kita harus menyesuaikan harga dengan calon pelanggan kita. Produk yang ditawarkan diatur dengan harga yang terjangkau agar sesuai dengan garis anggaran mereka. Lalu produknya berkualitas baik di harganya. Walaupun memiliki harga yang murah, kami memastikan bahwa setiap produk terjaga kualitasnya. Inovasi produk berkelanjutan, kami ingin pelanggan bisa merasakan sebuah experience, sebuah pengalaman-pengalaman baru melalui produk-produk yang baru mereka coba juga. Dan gratis ongkir sebenarnya ini salah satu dari sistem delivery kita ya, karena di pedesaan itu nggak ada platform, nggak ada Gojek, GrabFood, GoFood, jadi kita buat sendiri. Dan sebenarnya ini juga nanti berkaitan dengan channel distribution kita. Blok ketiga ada customer relationship, dan di sini ada poin-poin yang udah kita buat ya. Yang pertama diskon, stimulasi untuk repeat order. Diskon diberikan khusus untuk waktu-waktu tertentu, dan ini tidak terlalu sering karena kita nggak mau mengedukasi pelanggan untuk terus mensubsidi produk. Lalu ada penawaran yang menarik. So, ini diberikan khusus untuk pelanggan setia ya, agar retentionnya tinggi. Lalu ada umpan balik juga yang kita dapetin agar kita bisa mengimprove layanan ataupun produk kita, dan juga integrity. Perceived quality. Kami berkomitmen untuk terus memuaskan pelanggan melalui keselarasan antara nilai yang ditanamkan di benak pelanggan dengan kualitas yang diterima pelanggan. Selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh teman saya. Halo semuanya, untuk bagian channel akan dilanjutkan oleh saya. 1. Ada gerai, afiliasi, sosial media, dan apps. Penjelasannya, kalau mobile app itu nilai tambah bagi pelanggan. Melalui aplikasi akan ada nilai-nilai lebih bagi pelanggan dalam hal kemudahan dan kecepatan. Gerai, untuk pembelian secara offline. Pelanggan dapat membeli secara offline melalui gerai yang dibangun dan dapat melakukan dine-in. Afiliasi, intermediaris. Afiliasi adalah ujung tombak untuk penjualan kami, karena sejumlah besar hasil penjualan dihasilkan oleh afiliasi. Sosial media, media promosi. Sebagai media promosi, edukasi,
dan penamaan nilai-nilai yang akan secara konsisten dikirim kepada pelanggan. Untuk key partnership, kami ada afiliasi, supplier makanan, supplier minuman, mitra distribusi, angel investor, supplier packaging, outsourcing, cloud kitchen. Seluruh mitra kunci di atas diperlukan untuk menunjang seluruh operasional perusahaan, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Key activities dari Cube ini, 1. Production. We will improve our production and make it the best product. IG post, our product will be displayed in our social media and all of people can check it. R&D, making some new tactics by looking at our product so R&D can do their job. Mitra expansion, looking through our business, is there any chance that we can do international or national? Promotion, our promotion will be held by influencer and we will doing paid promote. Key resources, the first one is employee. We will hire an experienced employee and train the unexperienced employee. Material, the material that we will be using is the best quality that we know. Seller, sell the product through reseller. Partners, create the partnership through some restaurant that sell the type of our product. Social media, social media that we use will be on Instagram, WhatsApp, TikTok, and Facebook. Funds, funds that Cube needed will be held by our creator. Cost structure, the first one is variable cost and the second one is fixed cost. For variable cost, we have commission cost, utility cost, and the fixed cost, we have salary cost, reseller cost. Untuk proyeksi persentase besaran biaya terhadap net income, kami mendapatkan untuk variable cost itu di 76% terhadap net income dan fixed cost terdapat 7% terhadap net income. Revenue stream, pendapatan penjualan produk. Pendapatan ini didapatkan dari penjualan produk yang ditawarkan. Pendapatan distribusi barang. Pendapatan jenis ini didapatkan dari setiap orang yang memesan produk kami. Untuk proyeksi net income-nya, pendapatan penjualan produk kami mendapatkan 17%, dan pendapatan distribusi produk kami mendapatkan 11%. Dan untuk net profit margin-nya kami mendapatkan 28%. Sekian dari saya, terima kasih.